Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Haryadi MPD. Kami di sini akan membahas tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, lanjut saja. Perkenalkan, saya Aisyah Hada Adiba dengan akhir NIM 3. Saya Koribidis Putri dengan akhir NIM 9. Saya Hermawan Budi Santoso dengan akhir NIM 04. Di sini kita akan membahas tentang manajemen humas. Dari yang pertama yaitu pengertian dari manajemen humas, yang kedua tujuan serta manfaat dari humas, yang ketiga tugas bidang humas, dan yang keempat adalah langkah-langkah manajemen humas. Pengertian manajemen humas yaitu program terencana membangun dua arah komprehensif. Dalam konteks ini, terencana berarti bahwa komunikasi ini bukanlah suatu kejadian yang spontan ataupun acak, melainkan hasil dari perencanaan yang matang dan strategis. Membangun dua arah menunjukkan bahwa komunikasi ini bukan satu arah, melainkan memungkinkan umpan balik dan interaksi antara organisasi dan publik. Komprehensif di sini berarti bahwa komunikasi ini mencangkup semua aspek organisasi dan publiknya. Dengan demikian, program terencana membangun dua arah komprehensif pada pengertian manajemen humas adalah suatu pendekatan strategis dalam manajemen humas yang melibatkan perencanaan yang matang, komunikasi dua arah, dan cangkupan yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian lain dari manajemen humas bisa aja sebagai pemahaman peran tugas dalam pencapaian suatu kebutuhan. Menurut Nasution pada 2006, pengertian manajemen humas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian, serta mengkoordinasikan. Yang selanjutnya yaitu hakikat tujuan humas. Hakikat tujuan humas di sini membangun dan memelihara citra positif terhadap lembaga yang merujuk pada salah satu fungsi utama dari humas, yaitu menjaga dan membangun citra baik dan reputasi positif organisasi. Memelihara citra positif berarti melakukan upaya untuk menjaga dan mempertahankan citra positif yang telah dibangun. Ini termasuk pengeluaran pesan yang mendukung citra tersebut dan menangani situasi yang dapat memberikan citra negatif sewaktu-waktu. Dengan demikian, membangun dan memelihara citra positif terhadap lembaga dalam hakikat tujuan humas adalah suatu proses strategis dalam humas yang melibatkan pembentukan, pemeliharaan, dan peningkatan citra positif suatu organisasi di mata publik. Yang selanjutnya adalah tujuan dari humas. Yang pertama, mengenalkan keberadaan lembaga kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi tentang program-program lembaga. Yang ketiga, penambahan lembaga, pembaharuan lembaga dengan menyerap aspirasi. Yang keempat, mengembangkan kerjasama lembaga dengan masyarakat. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada manfaat humas dilihat dari pihak sekolah. Yang pertama yaitu terhindar dari kesan yang negatif. Yang kedua, mendapatkan pemasukan untuk peningkatan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat, meningkatkan penerimaan terhadap alumni sekolah. Dengan demikian, humas memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat humas dilihat dari pihak masyarakat. Nah, di sini yang pertama, masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif dan objektif mengenai sekolah. Artinya, masyarakat mendapatkan informasi yang secara luas, lengkap, dan sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang kedua, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah. Jadi, tidak hanya dari pihak internal yaitu sekolah, pihak eksternal yaitu masyarakat dapat juga melakukan pengawasan terhadap sekolah. Yang terakhir, humas sebagai wadah penyampaian informasi dan aspirasi. Di sini, masyarakat dapat menuangkan aspirasinya berupa harapan, keinginan, atau tujuan mereka untuk keberhasilan dari sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu tugas bidang humas di lembaga pendidikan.
Tugas yang pertama yaitu mengantisipasi problem hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini, Humas memperkirakan masalah-masalah apa saja yang terjadi, serta menyiapkan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal. Di sini, Humas mengkomunikasikan terhadap pihak dari sekolah dan juga masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu menjadi penghubung sekolah dengan media massa. Media massa yang digunakan bisa berupa Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Dan selanjutnya, melakukan penggalangan dana atau penggalangan dukungan demi lembaga yaitu sekolah. Tugas-tugas Humas lainnya di bidang pendidikan yaitu membuat perencanaan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi apabila sebuah sekolah melakukan sebuah acara atau event, maka bidang Humas inilah yang akan merencanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang nantinya akan berkaitan dengan acara tersebut. Selanjutnya, melakukan survei di bidang Humas terkait keberadaan lembaga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu membangun citra positif lembaga serta melakukan pemasaran. Jadi, dengan melakukan pemasaran, maka masyarakat di kalangan luar akan lebih mengetahui mengenai sekolah tersebut. Selanjutnya menjadi pos informasi bagi pihak lain. Jadi apabila ada acara ataupun event, maka yang menjadi pos informasi adalah di bidang Humas. Kemudian yang terakhir adalah perwakilan lembaga dalam hubungan masyarakat. Jadi apabila dalam suatu acara atau perwakilan, maka bidang Humas inilah yang akan mewakili. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah manajemen Humas. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, perencanaan, ketiga, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Langsung ke langkah yang pertama, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, terdapat 2 data yang harus dikumpulkan. Yang pertama yaitu data internal lembaga dan yang kedua yaitu data eksternal lembaga. Pada data internal lembaga yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif kondisi lembaga, seperti jumlah siswa, jumlah guru, dan juga jumlah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu mengenai program-program lembaga, seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan seni, ataupun kunjungan baik dari luar ke dalam ataupun dari kunjungan sekolah ke luar. Yang ketiga yaitu mengenai prestasi lembaga. Di sini bisa memuat prestasi siswa baik non-akademik maupun akademik, serta penghargaan terhadap guru dan juga penghargaan terhadap lembaga, yaitu sekolah. Yang selanjutnya yaitu data eksternal lembaga, di mana data-data yang dikumpulkan yaitu berupa opini-opini ataupun hal-hal yang menyangkut mengenai sekolah. Selanjutnya kita akan bahas terkait perencanaan, di mana perencanaan terbagi menjadi 2 unsur, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi program atau kegiatan Humas. Maksudnya adalah kita memberikan sebuah pertanyaan, apa yang harus dilakukan dan mengapa. Dalam menjawab pertanyaan ini tentunya harus berangkat dari poin yang kedua, yaitu sesuai dengan hakikat tujuan Humas. Maka perencanaan kegiatan Humas dapat disusun dengan menggunakan pendekatan 5W+1H. Apa aja? Yaitu yang pertama adalah what, apa kegiatannya. Yang kedua, why, apa alasannya dan tujuannya. Ketiga, who, atau siapa yang melaksanakan atau siapa sasarannya. Kemudian yang keempat, where, atau di mana kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian yang kelima, when, atau kapan pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah how, atau bagaimana cara atau metode pelaksanaannya. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan komunikasi. Nah, pelaksanaan komunikasi itu melibatkan 4 komponen. Yang pertama terkait komunikasi secara personal, secara kelompok, massa, dan organisasional. Nah, untuk tips melaksanakan komunikasi yang efektif terdapat 3 tips. Yang pertama yang adalah kenali audiens. Kemudian yang kedua adalah pesan yang jelas dan ringkas, sehingga audiens ataupun sasaran yang akan kita bicarakan itu paham dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah gunakan media yang tepat. Untuk medianya, pelaksanaan komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. 3 media internet yang paling utama. Situs resmi lebih memuat komunikasi yang sifatnya searah, yaitu dari
lembaga kepada masyarakat. Seorang humas dapat menyampaikan dua hal penting, yaitu informasi mengenai lembaga dan rekaman kegiatan lembaga. Media sosial dapat menjadi saluran humas yang sifatnya dua arah, yaitu dari lembaga kepada masyarakat dan sebaliknya. Nah, di sini humas dituntut untuk selalu responsif, informatif, santun, dan bijak. Website pribadi sebaiknya itu dimiliki oleh pimpinan maupun guru pada lembaga pendidikan. Dengan memiliki web pribadi, seorang pemimpin atau guru akan dapat diketahui profil serta karya-karyanya sehingga lebih kredibel. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi tahap persiapan itu mencakup 3 komponen, yaitu kecukupan dalam pengumpulan data dan informasi atau dokumen yang digunakan untuk merancang program humas. Yang kedua, pengaturan dan isi materi program. Dan yang ketiga adalah pengemasan serta presentasi atau penayangan materi program yang telah dibuat. Nah, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Bertujuan untuk menilai apakah berbagai kegiatan berjalan dengan efektif, dalam arti pesan-pesan dapat tersampaikan kepada khalayak sasarannya. Yang terakhir adalah evaluasi terhadap efek adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai untuk tiap-tiap target sasaran atau keseluruhan sebagaimana dalam tujuan program humas yang ditetapkan di awal. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih.